Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eka Devana dari Prodi Akuntansi. Pada materi kali ini saya akan bahas sedikit tentang yang namanya kredit, di mana kita akan banyak yang membahas tentang penyaluran kredit itu seperti apa dan bagaimana cara menyelesaikan kredit yang bermasalah. Seperti kita ketahui, beberapa waktu yang lalu heboh adanya pinjol. Dari sisi ini, misalnya konsumen atau nasabahnya itu tidak membayar atau telat bayar, sekali langsung disebar data informasinya ke seluruh nomor handphone yang ada di teman-temannya. Perlu kita ketahui bahwa kegiatan bank ini cuma ada dana dan menyalurkan dana itu saja. Inti dari bank itu adalah kegiatan bank ini nggak lepas dari dua masalah tersebut. Tentunya kalau ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya non-bank, itu adalah kegiatan yang sifatnya untuk mendapatkan PBAS, income, ya base income, itu adalah untuk mendapatkan jasa-jasa yang seperti pembayaran listrik, air, telepon, valuta asing, dan segala macam seperti itu. Nah, dimana kalau kita yang namanya kredit ini artinya yaitu percaya. Tentunya kalau bicara percaya, maka bank ini sudah percaya kepada konsumen atau nasabahnya untuk mendapatkan sejumlah dana bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman tersebut. Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan kok bisa bank percaya dengan konsumen. Jadi ada syarat yang berlaku. Persetujuan kredit ini tentunya harus betul-betul setelah dilakukan adalah analisis. Dia bisa membayar kredit tersebut dari mana sumbernya. Banyak faktor seperti dari penghasilannya atau dari kegiatan-kegiatan pinjaman di bank lain atau dari pendapatan-pendapatan sumber yang lain. Jadi, ada beberapa banyak faktor penilaian apakah nasabah itu dipercaya untuk mendapatkan kredit. Baik, unsur kredit yang pertama yaitu waktu. Yang kedua adalah kepercayaan. Objek resiko kredit dan debitur yang pertama adalah waktu. Biasanya, kalau bicara penyaluran kredit ini, ada jangka waktu tertentu, di mana pada saat setelah diadanya akad kredit ataupun yang namanya kesepakatan, kemampuan yang dimiliki oleh nasabah tersebut diuji atau diukur terlebih dahulu kalau sekiranya dia mampu. Setelah dihitung-hitung dan dianalisa dari penyerahan kredit itu, dia mampu untuk pelunasan dalam jangka waktu 60 bulan dari sisa jangka yang ada kepercayaan. Setelah diberi kepercayaan, kita harus mengetahui profil nasabahnya. Seperti nasabahnya, apakah dia pernah pinjam di bank lain dalam keadaan macet atau tidak. Ketiga, yaitu adalah penyerahan atau objek. Tentunya, pada saat bicara tentang kredit dalam jumlah yang besar, tentu harus diikat dengan apa? Dengan adanya jaminan seperti jaminan sertifikat rumah. Bagaimana jika konsumen atau nasabah ini mengalami yang namanya krisis ekonomi atau istilah krisis finansial atau yang disebut dengan bangkrut? Tentunya harus dibuatkan perjanjian baru kalau seandainya dia ingin melunasi dengan cara apa, misalnya menjual aset. Maka dibuat kesepakatan terlebih dahulu. Apakah dia boleh mencicil dengan cara cicilannya diperpanjang lagi, tapi dengan bunga yang ringan, dan juga jangka pokok bunganya lebih rendah. Dalam unsur kredit ini ada debitur dan kreditur. Kreditur ini adalah pihak atau lembaga yang menyerahkan pinjaman atau yang melakukan pinjaman di bank, sedangkan debitur itu nasabahnya itu sendiri. Nasabah itu sendiri dengan debitur, ya karena dia yang meminjamkan atau menerima pinjaman. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 itu, kalau bicara tentang kredit itu adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Maksudnya dipersamakan dengan dana tersebut berdasarkan persetujuan pinjaman antara bank dan pihak lain yang diwajibkan oleh pihak meminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan bunga tertentu. Kepada siapa kita mengadu jika kita butuh dana, yaitu kita mengadu kepada bank. Karena untuk pengembangan usaha ini, modal itu sangat dibutuhkan yang besar. Mengajukan pinjaman kepada pihak bank tersebut, bagaimana
Dan apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi? Yang pertama ada KTP sendiri. Kalau sudah menikah, maka KTP itu memakai KTP suami. Terus ada buku fotokopi rekening tabungan dan surat izin usahanya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.